Halo saudara, senang sekali saya Ima dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur di antaranya. Sakit hati ditarik iuran kelas, siswa SMP di Mojokerto bunuh temannya. Pemuda di Jombang menyekap dan menjual gadis di bawah umur untuk prostitusi daring. Jelang Idul Adha, pemilik salon hewan ternak banjir pesanan. Saudara, dua pembunuh siswi SMP diringkus polisi. Otak pembunuhan mengaku sakit hati karena ditagih tunggakan iuran kelas Rp40.000. Jasad korban ditemukan di parit sawah. Dua pelaku pembunuhan siswi SMP berinisial AE, salah satunya adalah teman sekelas korban. Mereka adalah AW 15 tahun dan MA 19 tahun. Otak pembunuhan itu, AW mengaku nekat membunuh AE karena sakit hati akibat ditagih tunggakan iuran kelas sebesar Rp40.000. AW kemudian mengajak MA untuk menghabisi AE. Saat itu korban diajak bertemu oleh kedua pelaku di sekitar rumah AW, Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Mojokerto. Setelah bertemu, AE dibunuh AW di belakang rumahnya. Usai membunuh, MA sempat mencabuli jasad korban. Setelah itu, jasad AE dibungkus karung dan dibuang ke parit sawah Desa Mojoranu, Kecamatan Suko, Mojokerto. Kemudian dia ditagih, dibangunkan, kemudian dia dendam karena merasa tidak terima ketika pada saat dibangunkan itu di kelas kemudian ditagih untuk membayar iuran kelas lah, urunan kelas itu. Urunan kelas selama kurang lebih 2 bulan. Tiap minggunya itu 5.000, ini sampai 40.000. Kemudian yang bersangkutan dendam. Nah, pelaku ini dendam kepada korban. Eksekutornya adalah pelaku yang malah yang anak ini. Eksekutornya pelaku yang anak. Teman sekelasnya? Teman sekelasnya, ini kan satu kelas lagi. Ini satu kelas, memang benar-benar satu kelas ya. Dieksekusi. Nah, ini masih kita dalami. Karena informasi yang kami dapatkan pelaku yang dewasa ini sempat melakukan persetubuhan. Jenazah AE ditemukan sudah membusuk di parit sawah Desa Mojoranu, Kecamatan Suko, Selasa dini hari. Awalnya belum diketahui jika jasad perempuan yang ditemukan adalah AE. Namun setelah divisum dipastikan korban adalah siswi SMP asal Desa Mojojajar, Kecamatan Kemlagi yang dilaporkan hilang oleh orang tuanya sejak 1 bulan lalu. Awalnya AE berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi ke pasar malam, namun tak kunjung pulang. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, aparat Reskrim Polresta Mojokerto akhirnya membekuk AW dan MA. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, Satreskrim Mapolres Nganjuk menggeledah pangkalan LPG 3 kg yang diduga melakukan penimbunan. Petugas mendapati belasan tabung LPG bersubsidi yang disimpan di gudang belakang toko. Pangkalan penjual LPG 3 kg di Kelurahan Payaman, Kabupaten Nganjuk, Selasa sore digeledah Satreskrim Mapolres Nganjuk karena diduga menimbun gas LPG bersubsidi. Untuk mengelabui masyarakat, di depan toko pemilik menuliskan pengumuman gas LPG kosong atau habis. Namun petugas tidak begitu saja percaya. Hasilnya polisi mendapati 16 tabung gas bersegel yang disimpan di gudang. Pengelola pangkalan mengaku 16 tabung gas itu bukan ditimbun namun pesanan yang belum diambil. 16 tabung? 16, tapi sudah dibeli sama orang-orang, kan kadang datang itu belum bawa kosongan, jadi pesan dulu, bayar dulu, nunggu kosongannya nanti sore biasanya gitu. Dijual berapa Mbak harganya? Kalau di sini 19.000. Ini jumlahnya sementara 16, yang 3 diduga bocor, namun yang 16 ini per orang satu orangnya 2 galon. Nanti kita akan cek bukti kwitansinya, pembeliannya. Kalau memang itu memang benar ya tidak jadi masalah, tapi nanti kalau memang itu tidak bisa membuktikan, nanti kita akan proses selanjutnya. Ditaruh di
Posisi mana dan itu LPG yang terisi ini? Yang sudah isi ditaruh di belakang gudang, sementara ada di belakang gudang, namun kita cek ternyata betul di belakang gudang sama galon kosong yang lainnya. Di Nganjuk saat ini gas LPG bersubsidi kerap langka. Banyak pangkalan yang kehabisan stok LPG. Pembeli LPG bahkan harus memesan 1 minggu. Mas, saya belinya juga di Berkat. Iya. Belinya kapan? Saya udah booking itu sudah seminggu yang lalu, Pak. Yang lalu. Baru diambil kapan? Baru diambil tadi Hari ini. hari ini. Gitu. Beli berapa, Mas? Saya beli satu. Beli 1. Iya. Harga berapa, Mas? Harga saya ke di 19.000. 1.000. Hanya ngasih uang terus dapat LPG gitu, Mas? Iya, karena sebelumnya kan memang saya sudah booking gitu, Pak. Oh, booking. Bookingnya itu mencatat atau pesan bagaimana caranya, Mas? Itu dari pihaknya sendiri mencatat dulu, Pak. Jadi dari dia dari kasirnya itu dianya menginformasikan kepada siapa atasannya, kemudian diinformasikan kepada atasannya dibolehkan gitu, Pak. Polisi mengimbau pangkalan gas LPG maupun para pengecer tidak menimbun. Jika ditemukan pelanggaran, petugas tidak segan menindak tegas sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Danu Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Saudara, sindikat penyalur pekerja migran Indonesia PMI ilegal ke Arab Saudi serta praktik tindak pidana perdagangan orang ke Kamboja dibongkar aparat Polda Jatim. 5 pelaku ditangkap dalam kasus ini. Total ada 3 kasus penyaluran pekerja migran Indonesia yang dibongkar aparat Polda Jawa Timur. 2 kasus merupakan penyaluran pekerja migran Indonesia PMI ke Arab Saudi yang tidak prosedural bahkan tanpa kelengkapan dokumen resmi. Kasus ketiga diidentifikasi polisi sebagai praktik tindak pidana perdagangan orang TPPO. Pelaku memberangkatkan PMI ke Kamboja yang ternyata dipekerjakan dalam sindikat scammer atau penipuan yang biasanya dilakukan lewat daring dengan sasaran orang Indonesia. Dalam kasus pengiriman PMI ke Arab Saudi, polisi menahan 4 tersangka, masing-masing berinisial MK, SA, HWT, serta MYS yang sudah memberangkatkan 166 orang. Sementara pelaku pengiriman PMI ke Kamboja adalah perempuan berinisial APP. Saya pertegas bahwa memang modus operandi ada 2, ada yang memang melanggar persyaratan moratorium yang diberangkatkan di kawasan Timur Tengah, itu mereka rata-rata dapat uang dari agen. Sedangkan kalau yang kurang per orang, selain dari agen yang 5 juta lagi, juga mereka pemberangkatannya dibiayai sementara oleh pelaku dengan salah satunya dia menaruh surat hak kepemilikan berkaitan dengan tanah yang saat ini juga sudah kita lakukan penyitaan, tapi dalam proses penelitian ke depan. Dari kasus TPPO pekerja migran Indonesia di Kamboja ini, Satgas TPPO Polda Jatim berhasil memulangkan 2 korban asal Jember masing-masing bernama Ahmad Zaini dan Abdul Halim. Tiba di tanah air, Ahmad Zaini memohon kepada Gubernur Jatim hingga Presiden Jokowi agar membantu pemulangan istrinya yang saat ini masih tertahan di tempat dirinya bekerja akibat tidak bisa membayar uang jaminan 115 juta rupiah. Bapak Bupati Jember, Bapak Hendi, saya warga Jember, Bapak Hendi, minta tolong saya Bapak, gimana caranya untuk supaya istri saya cepat pulang ke Indonesia. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma pasrah sama pemerintah, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau mengadu kepada siapa saya juga bingung. Para tersangka dikenai pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang dengan ancaman 15 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, peristiwa ini bisa menjadi peringatan agar lebih waspada dan mengunci ganda motor meski dimasukkan dalam garasi. Di Kota Malang, motor penghuni indekos hilang setelah tak lebih dari 1 menit rumah kunci motornya dirusak pencuri. Pencurian motor ini terjadi di sebuah tempat indekos di Jalan Ikan Tombro, Kota Malang. Pelaku beraksi seorang diri setelah masuk ke dalam garasi rumah.
Dengan cepat ia merusak rumah kunci lalu membawa kabur motor milik salah satu penghuni. Pencurian itu diketahui saat korban berniat melihat motornya di garasi. Korban menduga pelaku sudah menguntitnya sejak sebelum masuk komplek perumahan tempat indekosnya. Kerasa diintai itu dari mana, Mbak? Dari gang depan. Itu pikirku kan orang sini juga gitu. Orang nongkrong gitu ya? Gitu, jadi cuek aja gitu pulang dari kantor gitu. Padahal kondisi motornya udah dikunci ini Mbak, udah kayak biasanya terparkir aman ya? Sepedanya kan tak kunci stang, soalnya kan takutnya anak-anak yang lainnya kan keluar masuk kan pagi, aku berangkatnya kan siang gitu. Kalau daerah sini tuh pernah ada kejadian serupa tapi udah lama banget sih, udah berapa tahun yang lalu. Awal pandemi, waktu zaman-zaman emang seringnya ada kejadian itu tuh awal pandemi, tapi setelah itu udah gak ada pernah lagi sih. Ini baru lagi ada. Dan saya di sini tuh udah hampir 4 tahun. Kayaknya emang yang diincar tuh mbaknya si korban itu. Jauh ini gak ada kejadian apa-apa setelah berapa tahun itu awal pandemi. Korban melaporkan kejadian ini kepada polisi berbekal bukti dari rekaman CCTV. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Pemuda di Jombang menyekap dan menjual gadis di bawah umur untuk prostitusi daring. Selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.